الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم وصل وسلم وكرم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat Masjid Nurul Iman yang senantiasa mendapatkan rahmat, kecintaan, keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyaknya anugerah karunia yang Allah berikan buat kita. Dan tugas kita bukan untuk menghitung nikmat-nikmat itu, melainkan kewajiban kita adalah mensyukuri. Pandai-pandai bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Membasahi lidah kita dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walaupun kita banyak lalai, kita sering malas, waktu-waktu kita, panca indera kita banyak melakukan kemaksiatan, dosa, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Kita tahu itu salah dan kita yakin Allah Maha melihat. Tapi nikmat yang banyak itu tidak Allah cabut dari diri kita. Mata kita masih bisa melihat, masih bisa membedakan mana warna putih, mana warna merah dan lain sebagainya. Telinga kita masih bisa mendengar, kaki, tangan dan lain sebagainya masih berfungsi. Allah masih berikan kesehatan. Padahal kita banyak lalai. Lisan kita kurang atau sedikit sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan sifat kasih sayang Allah, Rahman dan Rahimnya Allah, nikmat itu masih ada pada diri kita. Kita masih bisa merasakan. Maka basahi lidah kita dengan senantiasa memperbanyak hamdalah, zikir, seraya mensyukuri nikmat-nikmat itu. Karena jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang disebut dengan istidraj, bahagia, penuh harta, banyak kenikmatan yang dirasakan, padahal itu Allah ulur
Sehingga naudzubillah min zalik, kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita mati tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min zalik. Nah, hadirin rahimakumullah. Momentum tahun baru Islam 1443 Hijriah harus kita pahami betul, ini sebagai momentum hijrah spiritual buat kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berganti tahun ibadah kita hanya segitu-gitu aja, tidak ada peningkatan. Nah, hadirin rahimakumullah, untuk menambah pemahaman kita tentang tahun baru Islam, ada 2 episode yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Jumat ini. Hadirin rahimakumullah, yang sudah umroh, yang sudah haji, ketika berangkat dari Madinatul Munawwarah ke kota Makkah, biasanya memang transit dulu ke Madinah. Orang-orang Indonesia itu biasa ke Madinah dulu, baru nanti melaksanakan umroh dan hajinya ke Mekah. Berangkat dari Madinah ke kota Mekah, dulu itu kita menggunakan mobil atau bus atau bis. Itu 5-6 jam baru sampai ke kota Mekah. Sekarang sudah diresmikan kereta cepat, namanya kereta Haramain. Terus cuma 90 menit. Kalau mobil itu 5-6 jam, dengan kereta ini bisa 91,5 jam, lebih cepat. Nah, selama perjalanan Madinah Mekah atau Mekah Madinah, itu kalau hadirin yang sudah umroh dan haji, kebayang kiri kanannya cuma padang pasir, batu-batuan, panas, gersang. Kita melihat kiri kanan. Dan itu jalur yang Rasulullah tempuh untuk menyelamatkan dakwah ini, untuk menyelamatkan umatnya. Ummati. Padahal sebelum perintah hijrah datang, Rasulullah sudah lebih dulu mi'raj, bertemu Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Sudah diperlihatkan begitu nikmatnya surga. Tapi beliau ingat umat. Beliau tidak tinggalkan kita, beliau turun lagi untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya manusia dari kesesatan, dari neraka jahanam. Dan alhamdulillah, dengan pengorbanan yang begitu besar, nyawa, harta, dan lain sebagainya, itu beliau naik onta, hadirin. 8 hari baru sampai ke kota Madinah. Karena sebelumnya nginep dulu, naik ke Gua Thur, ditemani sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. 3 malam nginep di gua untuk mengecoh musuh kafir Quraisy yang memang sudah berencana membunuh beliau pada malam hari keberangkatan hijrah. Begitu besar pengorbanan beliau untuk kita. Begitu besar cinta beliau kepada kita. Dan akhirnya kita bisa memeluk Islam, agama yang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menangis kita ketika datang bulan Muharram sebagai tanda tahun baru Islam. Kita mengenang perjuangan beliau. Walaupun kita tidak bisa melihat wajah beliau yang begitu agung, begitu indah fisik beliau, tapi kita bisa memahami begitu besar pengorbanan dan perjuangan beliau buat kita. Jangan sampai ada di antara umat, ada di antara kita yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Episode yang kedua, 17 tahun setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalifah Umar radhiyallahu anhu mengajak para sahabat terpilih untuk bermusyawarah menetapkan kalender Islam, kalender Hijriah yang dihitung berdasarkan perputaran bulan. Kalau Masehi berdasarkan perputaran matahari. Ini lebih cepat. Maka nanti perkiraan akan sama. Kalau sekarang 2021, Hijrahnya 1443,
nanti akan ketemu di angka yang sama. Tapi kita tidak bisa mengalami tahun itu. Nah, ketika bermusyawarah, ada sahabat yang mengusulkan, kalau tahun baru Islam berdasarkan kelahiran Nabi Muhammad saja, wahai Amirul Mukminin. Ini tanggal yang sakral Maulid Nabi. Tapi ada sahabat yang menolak pendapat ini karena khawatir umat setelahnya sama seperti Nasrani menyatakan Isa sebagai Tuhan. Karena 25 Desember itu menurut keyakinan mereka hari lahir Nabi Isa, Yesus Kristus. Akhirnya menjadi Tuhan Anak, Tuhan Bapa, dan lain sebagainya. Dan dikhawatirkan keimanan kita goyah kalau berdasarkan tanggal kelahiran Rasulullah SAW. Muncul pendapat kedua. Tanggal wafatnya saja. Karena luar biasa. Lahir hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Meninggal pun hari Senin. Di tanggal yang sama, di bulan yang sama. Cuma tahun yang berbeda. Tapi pendapat ini juga ditolak oleh para sahabat. Lalu ada lagi yang mengusulkan bagaimana ketika beliau Isra Mi'raj. Ini kejadian luar biasa. Mekah, Palestina, langsung ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Itu cuma sepertiga malam saja. Luar biasa. Tapi ini juga ditolak. Dengan pertimbangan-pertimbangan tentunya. Dan akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu mengusulkan momentum hijrah dari negeri kafir menuju negeri yang penuh dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kejadian hijrah ini sebagai momentum kalender tahun baru Islam. Agar apa? Agar umat Islam nanti memahami ini tonggak sejarah. Peradaban Islam dibangun. Keilmuan Islam berkembang pesat. Wilayah Islam berkembang sampai Persia. Sampai Yaman, Syria. Menggulingkan kerajaan Romawi dan Persia. Luar biasa. Berkat hijrahnya Rasul. Dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, momentum hijrah ini akhirnya ditetapkan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Dengan pertimbangan-pertimbangan para sahabat yang besar, yang terpilih. Dan akhirnya sampai hari ini, kita mengingat itu. Sejarah mencatat itu. Untuk apa? Untuk kita mengingat bahwa Islam ini harus berkembang. Dakwah ini tidak boleh berhenti. Masjid harus makmur. Majelis taklimnya harus hidup. Dan umat Islam tidak boleh terbelakang. Umat Islam tidak boleh tertinggal dalam ekonomi. Umat Islam tidak boleh tertinggal dalam dunia politik. Harus ada sosok pemimpin dari umat Islam yang bisa memimpin negeri ini. Yang menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dan hadirin rahimakumullah. Yang terakhir, dalam kesempatan yang singkat ini, nanti di tanggal 10 Muharram itu ada ibadah puasa. Yang pahalanya bisa menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu. Ada yang mengerjakan dari tanggal 9 dan 10 digandeng. Atau 10 saja. Atau yang 10 dan 11. Boleh pilih saja berdasarkan kemampuan kita. Dan di situ juga ada ibadah untuk menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan rangkaian momentum tahun baru Islam ini kita bisa isi dengan spiritual yang lebih meningkat lagi. Dengan kecintaan kita kepada agama ini lebih tinggi lagi. Dan tentu saja kita meneladani sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau, bertemu beliau, bisa memeluk beliau dengan sekuat tubuh kita, dengan kecintaan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman
yang berhijrah, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka, dengan nyawa mereka. Kedudukan mereka di sisi Allah sangat tinggi. Wa ulaika humul faizun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، سلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.